Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, the 8th grade students, anak-anak kelas 8. Selamat pagi. How are you today? Yes, today we are going to talk about another material, a new material. Ya, hari ini kita akan membahas tentang materi baru, yaitu checking for understanding. Apa itu checking for understanding? Yaitu ungkapan untuk mengecek pemahaman seseorang. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah bahwa nanti di akhir pembelajaran diharapkan kalian atau peserta didik dapat menjelaskan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, serta menyusun teks interaksi interpersonal secara lisan dan tulis yang melibatkan tindakan yang meminta perhatian atau mengecek pemahaman. Nah, di sini ada example. There is an example here, a situation. There is a teacher and his students in a classroom. Ada seorang guru dan murid-muridnya di dalam kelas. Kira-kira Pak gurunya ini bilang apa? Nah, Pak gurunya bilang, please answer the questions on page 11. Tolong jawab pertanyaan yang ada di halaman 11. Kemudian murid-murid menjawab, "Okay, sir." Baik, Pak. Nah, kemudian Bapak ini melihat seorang anak yang sepertinya kurang memperhatikan atau diragukan pemahamannya. Kemudian si Bapak guru ini menanyakan, "Andi, do you understand?" Andi, apakah kamu paham? Kemudian Andi menjawab, "Yes, sir." Ya, Pak. Nah, ini ya. Jadi contoh dari ungkapan mengecek pemahaman itu bisa pakai Andi, do you understand? Apakah kamu paham? Nah, untuk menjawabnya bisa dengan yes sir, ya Pak. Gitu. Oke, sekarang pengertian dari checking for understanding. Apa maksud dari checking for understanding? Yaitu ungkapan atau ekspresi yang digunakan untuk mengecek pemahaman seseorang atau lawan bicara kita, orang yang kita ajak bicara maksudnya, mengenai apa yang kita sampaikan kepadanya. Jadi dengan kata lain, untuk mengecek apakah orang yang kita ajak bicara itu mengerti apa yang kita maksud. Ya, kita bisa mengeceknya menggunakan ungkapan checking for understanding. Kemudian responsnya atau jawaban atau tanggapan ketika ada orang yang mengecek pemahaman kita itu ada dua macam, yaitu respon positif atau menyatakan bahwa dia paham, dan yang satunya respon negatif atau menyatakan bahwa dia tidak paham. Nah, sekarang contohnya. Nih. Ada guru dan siswa. Gurunya mengatakan, "Everybody, we will have an experiment today." Semuanya, kita akan mengadakan percobaan hari ini. Please make a group of 4. Tolong buat grup yang terdiri dari 4 siswa. Do you understand? Apakah kalian paham? Nah, di sini guru mengecek
pemahaman dengan mengatakan do you understand, ya. Kemudian muridnya menjawab yes ma'am, ya bu, gitu. Kemudian gurunya mengecek lagi, what did I say, apa yang saya katakan tadi. Ini juga untuk mengecek pemahaman juga ya. Jadi untuk lebih menekankan, kalau kamu paham, coba apa tadi yang saya katakan. Kemudian murid-muridnya menjawab, we will have an experiment today. Kita akan mengadakan percobaan hari ini. Gitu. Jadi ini menyatakan bahwa murid-murid benar-benar paham. Oke. Iya. Nah, sekarang apa saja yang bisa digunakan? Ungkapan apa saja yang bisa kita gunakan untuk mengungkapkan checking for understanding atau mengecek pemahaman? Yang pertama bisa pakai tadi, yaitu do you understand? Ya, artinya adalah apakah kamu paham? Bisa ditirukan ya. Do you understand? Kemudian do you follow me? Apakah kamu mendengarkanku? Apakah kamu memperhatikanku? Gitu. And then do you know what I mean? Apakah kamu tahu apa yang saya maksud? Apakah kalian tahu apa yang saya maksud? And then do you know what I'm saying? Apakah kamu tahu apa yang saya katakan? And then is it clear? Apakah sudah jelas? Is it clear? Apakah sudah jelas? Nih. Got it? Ya, diulangi. Got it artinya paham atau sudah mengerti. Ya. Oke, sekarang kita ulangi dari atas. Do you understand? Bisa ditirukan ya. Do you follow me? Do you know what I mean? Do you know what I'm saying? Is it clear? Got it? Iya. Oke, sekarang kalau kita ditanyai atau dicek pemahaman kita dan kita merasa sudah paham, maka kita bisa mengungkapkan showing understanding. Apa itu showing understanding? Yaitu menunjukkan kepahaman, menunjukkan bahwa kita paham. Nih. Bisa dengan mengucapkan I understand. Yes, I understand. Saya paham. Kemudian I see. Nah, I see di sini tidak selalu diartikan saya melihat, ya. Jadi I see itu bisa juga dimaknai saya mengerti. Oke, I see. Ya, saya mengerti. Kemudian I get it. Saya paham. Jadi sama sih artinya ya. I understand, I see, I get it. Itu sama artinya, yaitu saya paham. Kemudian yes. Nah, ini very simple. Yang sangat simple, sangat mudah ya. Tapi saya harap kalau ada soal jangan dijawab yes semua ya, biar ada variasi. Oke, kemudian I understand what you're saying. Itu ada sedikit ini ya. Jadi di sini harusnya I understand what you're saying. Oke. Kemudian I know what you mean. Aku tahu apa yang kamu maksud. I know what you mean. Aku tahu apa yang kamu maksud. Ya. Oke. Selanjutnya, I'm with you. Ya, saya memperhatikan Anda. Tuh. Oke. Kemudian,
Nah, kalau misalnya ada orang yang mengecek kita sudah paham atau belum, dan kita merasa kita belum paham, maka kita bisa mengungkapkannya menggunakan expressing lack of understanding. Maaf, itu ada kesalahan pengetikan ya. Lack of understanding artinya adalah menunjukkan kurang paham. Ini saya tambahi di sini, jadi ini kurang O. Lack of understanding artinya menunjukkan kurang paham. Oke. Selanjutnya, bagaimana cara kita untuk menunjukkan bahwa kita kurang paham? Kita bisa mengucapkan I don't get it. Saya tidak paham. I don't get it. Saya belum paham gitu. Bisa juga I'm sorry. What do you mean? Maaf, apa maksud Anda? Gitu. Atau maaf, apa yang Anda maksudkan? Juga bisa. Kemudian excuse me, but I'm not following you. Excuse me, maaf, but I'm not following you. Tapi saya tidak memperhatikan Anda. Kamu tadi ngomong apa ya? I'm sorry, I'm not following you. Gitu. Atau bisa juga yang paling mudah nih, bisa pakai I don't understand. Saya tidak paham. Bisa juga menggunakan what do you mean? Apa maksud Anda? Apa ya yang Anda maksud tadi ya? Gitu, kira-kira artinya. What do you mean? Nah, oke. Sekarang example, ada contoh latihan di sini antara Mother and Tania. Antara ibu dan Tania. Ibunya mengatakan, Dear, can you help me to cook fish? Ya, dear itu ungkapan sapaan ya. Dear kalau antara ibu dan anak, oke lah diartikan sayang gitu ya. Sayang, bisakah kamu membantu ibu untuk masak ikan? Kemudian Tania menjawab, Yes mom. Ya bu, oke, saya bisa membantu. Kemudian mothernya bertanya lagi, Can you help me to buy fish in the market first? Can you help me? Bisakah kamu membantuku to buy fish, untuk membeli ikan, in the market first, di pasar dulu ya. Sebelum memasak ikan, bisakah kamu membelikan ikan di pasar dulu? Kemudian Tania menjawab, Okay mom, baik bu, I'll go there by bike. Aku akan pergi ke sana. Ke sana itu berarti ke pasar, ke market, by bike, naik sepeda. Kemudian si ibu menjawab, Alright, baiklah. Don't forget to buy ginger. Jangan lupa untuk membeli jahe too. Juga, don't forget to buy ginger too. Jangan lupa untuk membeli jahe juga ya. Do you know what I mean, dear? Apakah kamu tahu yang saya maksud, nak? Gitu maksudnya. Jadi ini untuk mengecek, ingat nggak ya, mudeng nggak ya Tania tadi disuruh apa? Gitu. Kemudian Tania ternyata benar, dia kurang memperhatikan ibunya. Dia menjawab, Sorry, I don't quite follow you, mom. Sorry, I don't quite follow you, mom. Artinya, maaf, aku memang tidak terlalu memperhatikan ibu tadi. Kemudian mothernya menjawab, Please don't forget to buy ginger too. Jadi mengulangi apa yang diperintahkan tadi. Please don't forget to buy ginger too. Tolong jangan lupa, don't forget ya, jangan lupa to buy ginger too, untuk membeli jahe juga. Tania kemudian menjawab, Oke mom, baik bu. Nah, nih ada kalimat atau ungkapan yang saya warnai berbeda.
Oke, bisa dilihat ya. Di sini ada yang saya kasih warna kuning. Warna kuning ini berarti do you know what I mean? Nah, ini tuh ungkapan untuk mengecek pemahaman. Do you know what I mean? Apakah kamu tahu yang saya maksudkan? Nah, kemudian yang bawah, sorry, I don't quite follow you, Mom. Maaf, aku tidak cukup memperhatikan ibu tadi. Nah, itu adalah ungkapan lack of understanding. Ungkapan kurang pemahaman atau kurang memahami apa yang dibicarakan. Gitu. Oke, paham ya? Itu adalah contoh. Kemudian next, nah ini adalah contoh yang tadi saya tulis kembali di sini. Jadi antara mother and Tania yang tadi. Tapi ini nanti ada questionnya di sini, ada pertanyaannya. Oke, bisa dilihat. Nah, number 1. What does mother say to check whether Tiara understands or not? What does mother say? Nih, what does mother say? Apa yang ibu katakan? To check, untuk mengecek whether Tiara understands or not. Untuk mengecek apakah Tiara paham atau tidak. Jadi what does mother say? Apa yang ibu katakan? Nah, oke. Di sini ibu mengatakan, she says, do you know what I mean, dear? Ya kan, jawabannya kan ini tadi. Si ibu menanyakan ini, do you know what I mean, dear? Apakah kamu tahu apa yang saya maksud, nak? Gitu, ya. Jadi itu yang dikatakan ibu untuk mengecek apakah Tiara paham atau belum. Oke, sekarang the second question. What's Tiara's response? Apa responnya Tiara? Apa tanggapannya? Apa jawabannya Tiara? Ketika ibu mengatakan atau bertanya, do you know what I mean, dear? Jawaban Tiara bagaimana? Iya, jawabannya, sorry, I don't quite follow you, Mom. Maaf, saya tidak cukup mengikuti ibu tadi, tidak cukup memperhatikan ibu tadi, ya. Bisa dilihat di sini. Sorry, I don't quite follow you, Mom. Nah, oke. Tuh. Oke, jadi demikian tadi pembelajaran kita tentang checking understanding, ya, tentang ungkapan untuk mengecek pemahaman dan bagaimana untuk showing understanding, untuk menunjukkan bahwa kita paham, atau lack of understanding, untuk menyatakan bahwa kita kurang paham. Itu pakainya apa saja. Bisa diulangi lagi, diputar-putar lagi kalau ada yang belum paham, ya. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. It's enough for today. See you everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.